Biarlah pada pagi hari ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan.
pujian kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan menikmati berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Berikanlah kami sukacita, damai sejahtera yang datangnya pada Bapa. Dan biarlah setiap perawatan Tuhan pada pagi hari ini hingga pada hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami belum bersyukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dan biarlah kita menjadi panggilannya daripada Tuhan. Haleluya.
untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga firman Allah yang datang kepada kami menjadikan kami bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Allah pagi hari ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara sekalian. Shalom. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membahas tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dari ayat 17 sampai 19. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ayat 17 sampai ayat 19, dan kalau kita mengingat kembali akan apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan tentang berita penderitaan yang pertama dan yang kedua, maka konsepnya berbeda dengan ayat yang kita baca ini. Khususnya di dalam ayat 17 sampai ayat 19 ini, tidak hanya sekedar Tuhan Yesus menyampaikan berita bahwa dalam waktu yang sebentar Yesus akan disesat dan masuk pada peristiwa kayu salib. Tetapi penyampaian berita itu ada makna khusus, makna tersendiri bagi para muridnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata begini, ditulis begini, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Artinya memang berita atau peristiwa penyaliban itu, berita penderitaan salib itu sekarang mulai disingkapkan kepada para murid. Biasanya kalau di dalam Alkitab Tuhan Yesus memanggil muridnya secara khusus, ada sesuatu yang istimewa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tetapi di balik peristiwa itu ada sesuatu yang akan dan sedang Tuhan kerja dan lakukan kepada mereka.
Inilah berita yang ketiga kali yang diberitahu kepada murid-murid oleh Tuhan Yesus mengenai penderitaannya yang semakin mendekat itu. Ketika Yesus dan murid-murid akan pergi ke Yerusalem sementara dan sedang mempersiapkan diri, karena Yerusalem itu merupakan tempat di mana biasanya mereka itu merayakan hari Paskah, di mana Yesus sedang dipersiapkan untuk pengorbanan dirinya sebagai korban Paskah yang agung itu. Karena memang di dalam banyak catatan tempat pengorbanan Yesus itu adalah memang harus letaknya di Yerusalem. Tidak boleh di tempat yang lain. Itu tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Saya baca demikian. Lukas 13 ayat yang ke-33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya memang Yerusalemlah tempat yang memang dikhususkan bagi pengorbanan domba Paskah yang agung itu. Tentu Bapak Ibu Saudara, muncul 1001 pertanyaan. Mengapa harus di Yerusalem? Apakah tidak boleh di tempat yang lain? Lukas mencatat memang Yerusalemlah yang harus melakukan peristiwa itu. Yesuslah yang harus dibunuh di Yerusalem itu. Bapak Ibu Saudara, saya coba mencerna dari apa yang tercatat di dalam ayat yang ke-17 ini. Betapa murid-murid Tuhan Yesus itu dipercayakan sebuah karunia khusus untuk mendengar peristiwa yang akan terjadi, di mana mata mereka akan menyaksikan secara terang-terangan, secara terang benderang tentang peristiwa agung yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia itu. Sama seperti peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bukan orang hebat, bukan pemimpin-pemimpin agama, bukan para penguasa, tetapi beberapa orang gembala yang sedang melakukan aktivitas. Mereka adalah orang-orang yang memang diberikan petunjuk khusus, sebagaimana ke-12 murid ini. Mereka diberikan karunia khusus untuk melihat, untuk mencermati, supaya apa? Pada akhirnya mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu, mereka tidak goyah. Kenapa harus di Yerusalem? Sesuai pernyataan Lukas pasal 13, di Yerusalemlah seorang nabi itu harus dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyoroti ayat yang ke-17, kita coba menerka jauh ke dalam tentang apa yang ada di dalam pikiran para murid. Para murid menyikapi peristiwa ini meskipun Tuhan Yesus menyatakan secara terang benderang kepada mereka, tetapi murid-murid Tuhan Yesus masih
masih saja tidak mengerti dengan baik. Yang mereka pahami, yang mereka mengerti adalah pada waktu mereka masuk Yerusalem, mereka secara khusus akan dimuliakan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti bahwa kemuliaan itu harus didahului dengan salib. Tapi selalu saja yang ada di dalam pikiran murid-murid bahwa kemuliaan itu memang secara otomatis ketika Yesus dan mereka masuk Yerusalem. Ini berarti pola pikir para murid masih sama. Nanti kalau kita membaca di dalam peristiwa menjelang hari Pentakosta, kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, pasal yang kedua, mereka masih menanti sang Mesias pembebas dari jajahan Romawi itu. Mereka masih menantikan pembebasan secara lahiriah. Itu sebabnya mereka besar harapannya ketika masuk Yerusalem, mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin duniawi. Dan itulah kemuliaan yang mereka tangkap dari peristiwa di mana Yesus menyampaikan berita sebentar lagi Yesus itu akan dianiaya sedemikian rupa. Ia anggap Yerusalem adalah sebuah tahta kerajaan duniawi yang kemudian di mana mereka akan disanjung, yang kemudian di mana mereka akan mengalami peninggian dari manusia. Tetapi kalau kita membaca dengan benar, dengan baik, bukanlah kemuliaan kerajaan seperti apa yang dibayangkan oleh murid, tetapi sesungguhnya kemuliaan itu diperoleh melalui salib. Bapak Ibu Saudara, konsep berpikir para murid itu kita dapati hari ini begitu melekat pada gereja-gereja Tuhan. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan karena Kristus, 1001 langkah untuk meninggalkan jejak Tuhan itu. Kenapa? Mereka berharap saya tidak harus mengalami kesusahan karena Kristus, tapi saya langsung mendapatkan kemuliaan. Itu sebabnya kritikan yang begitu pedas dilontarkan sebenarnya dari ayat-ayat ini tentang konsep seseorang yang mau menerima kemuliaan tanpa harus melalui salib. Inilah perbedaan cara berpikir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalaupun seseorang mendapat kemuliaan tanpa salib, itu kemuliaan yang remeh, kemuliaan yang biasa-biasa saja. Saya coba menganalogikan dengan cara seperti ini. Satu kali kita dipersiapkan untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Oleh karena satu dan lain hal, maka lawan kita itu tidak hadir oleh karena keadaan yang krusial. Nah, biasanya yang hadir dalam pertandingan itu, meskipun ia tidak bertarung, tidak bertanding, dia akan beroleh trofi kemenangan. Kemenangan yang seperti ini sebenarnya kemenangan yang remeh. Belum bertanding, belum bertarung,
sudah menang. Biasanya orang akan menganggap trofi kemenangan yang seperti ini lambat ataupun cepat pasti akan dianggap sebagai kemenangan yang rapuh, sebagai kemenangan yang tidak diperhitungkan. Saya hanya ingin menyampaikan satu kebenaran begini, bahwa kemuliaan itu harus dimulai dengan salib. Nah, di dalam kerajaan surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, seyogyanya para murid itu berlomba-lomba untuk menjadi hamba di antara mereka, berlomba-lomba untuk menjadi pelayan dan menjadi terkecil di antara semuanya. Itulah kerajaan surga yang diberitakan, yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Sebab kalau kita membaca dan memahami, kerajaan surga itu tidak bicara tentang kekuasaan. Ia tidak bicara tentang kekerasan. Tapi kerajaan surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu bicara tentang melayani, itu bicara tentang mengasihi, itu bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang membatas diri sendiri. Meskipun murid-murid dipanggil secara khusus dan Tuhan menyatakan isi hatinya kepada mereka, namun demikian mereka tetap saja tidak dapat menangkap kebenaran itu. Lalu di dalam catatan ayat yang ke-18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan yang lainnya. Saya tertarik dengan kata diserahkan kepada. Kata diserahkan itu memiliki pengertian begini, Bapak Ibu Saudara, dari kata dasarnya: memberikan sesuatu kepada seseorang atas kemauan sendiri demi dan untuk keuntungan. Itu kata diserahkan. Jadi ketika muncul ayat yang ke-18, Anak Manusia akan diserahkan, itu bukan berarti ada oknum yang secara paksa kemudian menyerahkan Yesus kepada para imam, para ahli Taurat. Sebenarnya bukan seperti itu. Dari kata dasarnya adalah ia sendiri bertindak, melakukan sesuatu atas kemauan sendiri demi keuntungan. Demi keuntungan itu bukan demi keuntungan pribadi diri Yesus Kristus, tetapi demi dan untuk kepentingan orang-orang yang berdosa. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus diserahkan ke para tangan imam-imam, itu sesungguhnya bukan karena ada kekuasaan dunia yang sedang bekerja sehingga Yesus itu seperti tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan. Itu mungkin peranggapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sesungguhnya kata diserahkan di situ adalah berdasarkan kemauan, berdasarkan sukarela, keinginan diri sendiri untuk menyerahkan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita membaca ayat yang ke-18 itu semua terlaksana dengan baik.
kapan itu? Ketika Yudas mengkhianati dia dan menuntun para penjaga ke Taman Getsemani. Peristiwa yang kedua adalah ia dibawa ke hadapan Sanhedrin, sehingga kesimpulannya sebagian besar dari imam-imam kepala dan para ahli Taurat itu bersepakat untuk membunuh Yesus. Persoalannya, mereka tidak punya kewenangan untuk membunuh, untuk melaksanakan hukuman itu. Itu sebabnya mereka menyerahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Merekalah yang punya kuasa untuk melaksanakan hukuman mati itu. Nah, yang disebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu mengacu kepada Gubernur Pilatus. Ia menyerahkan Yesus kepada para prajuritnya, sehingga prajuritnya itu mengejek, mengolok-olok dia. Setelah peristiwa itu, ia menanggung penghinaan yang sedemikian rupa. Yesus pada akhirnya digiring ke Golgota dan disalib di sana. Lihat Bapak Ibu Saudara, proses dari kemuliaan itu menyedihkan memang. Tetapi inilah tujuan kenapa Yesus memanggil ke-12 muridnya itu secara tersendiri. Karena Yesus menyampaikan hati ke hati. Ingat, ada peristiwa yang begitu besar. Ada tragedi kemanusiaan yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Apa itu? Yesus Kristus Tuhan sedang masuk di dalam penderitaan salib. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang disebut kemuliaan. Melalui penderitaan pada kayu salib itulah hari ketiga Yesus dibangkitkan dalam ayat 19 bagian terakhir. Itulah yang disebut dengan kemuliaan. Maka berdasarkan ayat 17 sampai ayat 19 ini, ada catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mencatat begini. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pelajaran penting dari Ibrani 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga, jika saya komparasikan dengan Matius pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, seharusnya sebagai orang-orang yang percaya, kita itu harus terus bertekun menanggung pikulan salib kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Pelajaran penting yang sedang ditunjukkan kepada kita melalui kebenaran ini adalah
bahwa penderitaan yang sedang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus itu pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan. Inilah yang akan meredakan sehingga sukacita itu mereka miliki. Itulah sebabnya mengapa Yesus memanggil mereka secara pribadi. Karena Tuhan sedang mempersiapkan, memberikan satu pengertian bahwa bertekunlah memikul salib Kristus karena ada sukacita yang menyertai. Yang kedua, maksud dari pernyataan Tuhan Yesus memanggil mereka secara pribadi adalah untuk menghibur dan menguatkan mereka, bahwa mereka hanya sebentar saja dilanda oleh rasa takut. Mereka harus mengalami rasa kengerian yang luar biasa. Inilah kenapa Tuhan Yesus memanggil mereka secara pribadi. Betul mereka akan mengalami kengerian. Betul mereka akan mengalami rasa pedih karena Tuhannya harus disalib. Tetapi Tuhan Yesus secara pribadi menghibur dan menguatkan mereka. Yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan sedang mengarahkan perhatian para murid itu tentang penderitaan yang harus mereka alami. Bahwa di balik penderitaan karena Kristus itu ada kemuliaan yang disediakan. Sehingga dengan demikian kita tidak memandang sebagai yang hebat penderitaan itu, tetapi ada penghiburan di dalam penderitaan itu. Ada sesuatu yang kekal yang sedang disediakan Allah bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar betapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi dan demi untuk kepentingan orang-orang yang berdosa. Ia menyerahkan dirinya sendiri secara sukarela. Untuk siapa? Untuk kita yang sedang mengalami kesusahan ini. Itu sebabnya jangan kita terlena, jangan kita terfokus oleh kesulitan, oleh penderitaan hidup ini. Karena Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib bagi kita. Bersukacitalah karena Tuhan telah melakukan itu bagi dan untuk kepentingan kita. Inilah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jangan gentar, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan akan menghibur dan memberikan sukacita kepada kita, sehingga Ia memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita terus bertahan di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Dan mari jemaat Tuhan, kita memperhadapkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar berita firman Allah yang kita dengar ini menjadi satu kekuatan untuk memperbaharui sikap hidup,
mental hidup kita, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukurlah Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku tidak ada kemenangan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Sekiranya mungkin Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah karunia untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan ini, saya hanya ingin memastikan bahwa sukacita dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah akan menyertai kita, sehingga Ia akan memampukan kita untuk terus berdiri bertahan sampai pada akhirnya. Yesus yang harus menderita di atas kayu salib, Ia yang harus menanggung segala derita kita, tetapi keuntungan terbesarnya adalah diberikan bagi kita yang percaya kepadanya. Karenanya bersyukurlah, banggalah punya Allah yang mengerjakan sesuatu kepada kita, sehingga Dia menggaransi kita dengan satu kehidupan yang kekal. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus, agar kiranya dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa peristiwa salib adalah untuk demi dan kepentingan kita yang percaya kepadanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang,
Pagi hari ini kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang ajaib. Betapa pengorbanan-Mu, penderitaan salib itu Tuhan kerjakan di antara kami, sehingga kemenangan, kemuliaan itu dinyatakan pula di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, ketika sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan, kiranya itu selalu mengingatkan kepada kami tentang penderitaan-Mu di kayu salib. Bagaimana Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami, demi kami yang berdosa, yang penuh kesalahan dan kekurangan ini. Tetapi Engkau mengangkat kami ke atas, sehingga kami sampai kepada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kehendaki. Pagi hari ini Tuhan, berkatilah perjamuan kudus ini. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, berkati para hamba-hamba-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya, bubuhi berkat atasnya, sehingga kami bersama menikmati kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita akan menyanyikan pujian ini kepada Tuhan, dan mari jemaat Tuhan ambil dengan iman, terima dengan sukacita berkat dari Tuhan.
kananmu, roti di tangan kananmu, roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang didera dan dianiaya. Tubuh itulah yang diserahkan bagi kita untuk dan demi kepentingan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarlah firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu, cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah. Darah itulah yang menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita menjadi umat yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Terpujilah Engkau baik.
dilimpahkan atas hidup kami. Pengorbananmu di kayu salib menjadi bahagian atas hidup kami, sehingga kami semakin kuat menjalani hari-hari seperti yang Tuhan ingini. Tuhan menghibur kami, Tuhan meneguhkan kami, sehingga kami semakin percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami yang sedang sakit, hari ini kami beranikan diri kami berkata, kami sudah sembuh oleh karena Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami yang sedang mengalami masalah, ada kekuatan dari Tuhan yang menopang kami. Kami percaya kekuatan Tuhan nyata atas seluruh hidup kami. Berkati seluruh hidup kami Tuhan, tanpa terkecuali lawat kami, sehingga kami penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Sekiranya Engkau izinkan kami harus mengalami kesulitan karena nama-Mu, kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Itulah iman kami, itulah keyakinan di dalam Engkau. Kami percayakan seluruh hidup kami untuk Tuhan beracara, melawat dan memberkatinya, sehingga kami semakin teguh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati kami yang memakan minum perjamuan tubuh Tuhan ini, sehingga kami semakin kuat teguh di dalam Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dan perjamuan pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kita hanya memberikan persembahan, mari kita bersatu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat. Sebentar kami akan Tuhan memberikan persembahan, dan kami akan mengembalikan apa yang sudah seharusnya kami kembalikan, dan biarlah ketulusan kerelaan hati kami Tuhan yang membalas dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Jalani waktu. Thank you.
Warai tanggal 26 Agustus. Tuhan memberkati. Tanggal 28 Agustus anak Cleo, ya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tanggal 31 Agustus Saudari Sally Andrini, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan membayar iuran MIKK, Mitra di Kala Duka, Paguyuban Kematian, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk pembelian tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Untuk janji iman Natal bisa menghubungi Bapak Yumai. Terima kasih untuk keluarga Bapak Riyadi Naibaho yang memberikan kue hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan kami pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sekiranya mungkin ada sikap yang kurang berkenan, Tuhan yang memperlayakan kami kembali. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan yang memberi kekuatan. Kami yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan yang menghibur kami. Ada banyak rencana yang akan kami kerjakan ke depan, tapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan menyampaikan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi jemaat, bagi umat-Mu, bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun, anak kami Cleo, anak kami Igem. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Saudari Sally. Kami percaya Allah juga yang menyatakan kuasa kemuliaan dan berkat Tuhan atas hidupnya. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Oma Unggang, Oma Tampinio, Oma Evelyn. Hamba berdoa bagi Opung Bonar. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi. Anugerah-Mu menyertai mereka Bapa. Kuatkan, teguhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya kemuliaan Allah dinyatakan bagi mereka. Berdoa buat anak kami Benyamin. Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa memberkati sidang jemaat Tuhan. Baik persembahan kasih kami, persembahan persepuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami menaruh pengharapan besar kepada Tuhan, agar Tuhan terus bekerja di tempat ini, sebagaimana kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhan yang menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.